Baik, itu saya kira yang isu kedua ya. Alhamdulillah nih sudah banyak. Pak Fadli, dalam rangka pengelolaan, mungkin perlu juga kita mengetahui berapa kebutuhan dari permintaan dari perusahaan. analisis Itu masuk di mana itu ya? Analisis kebutuhan. Sehingga KKP juga bisa memberikan informasi sebuah ini dalam rangka pengelolaan. Jadi tidak ada lagi itu kelebihan tangkal kemudian dibuang. Itu maksud saya. Karena itu harus ada pusat informasi kebutuhan per. Jadi gini Pak, Ya. Saya kira ini tambahan. secara bidang yang Bapak sarankan ini semestinya di kelompok 2. Nanti ditampung aja, nanti coba disarankan ke sana. Meskipun ini masuk ke kebijakan betul, tapi yang di kelompok 2 kemarin kan antara budidaya dan perdagangan. Gitu, Pak. Paling tidak di pengelolaan ini ada. Iya. Sudah ada. Terakhir sosialisasi perkenalan sidat dan posisi perdagangan sidat Indonesia. Ini sudah ada di posisi. Oh iya. Sudah ada. Oke, sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Fadli ya. Oke. Kita bergerak ke isu yang ketiga, yang terakhir. Mudah-mudahan cepat selesai. Yang ke-8 terkait dengan isu konservasi, yaitu perlindungan ikan sidat perlu dilakukan karena telah terjadi penurunan potensi ikan sidat akibat dari penangkapan berlebih dan atau pemborosan glass eel. Kemudian telah terjadi penurunan potensi ikan sidat akibat dari tingginya ancaman mortalitas. Telah terjadi penurunan potensi ikan sidat akibat dari kerusakan habitat. Jadi sebenarnya satu sama lain saling berkaitan. Ada overfishing atau pemborosan glass eel, juga habitat degradation, polusi dan sebagainya termasuk di dalamnya. Sehingga di sini perlu adanya optimasi perlindungan perikanan sidat. Ya. Dalam hal ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama, penetapan kawasan perlindungan atau reservat ikan sidat. Kemudian pengaturan musim dan sebaran penangkapan ikan sidat. Kemudian, cuma ini pengaturan musim dan sebaran penangkapan. Lokasi maksudnya, musim dan sebaran penangkapan ikan sidat. Kemudian sosialisasi penangkapan ikan yang efektif, efisien dan ramah lingkungan. Kemudian sosialisasi kiat-kiat menurunkan tingkat mortalitas ikan sidat, penanganannya handling glass eel supaya tidak banyak mati. Kemudian ada rekayasa habitat ruaya atau migrasi ikan sidat. Rekayasa habitat ruaya ikan sidat, pengawasan jalur ruaya ikan sidat, pemulihan habitat alami ikan sidat, ini satu sama lain berkaitan sebenarnya. Kemudian pengembangan alternatif mata pencaharian atau pemberdayaan masyarakat supaya stres atau tekanan human activity terhadap sumber daya ikan sidat itu akan berkurang karena masyarakat punya kegiatan lain yang bisa menghidupi keluarganya tentu saja. Oleh sebab itu prasyaratnya adanya regulasi, kemudian law enforcement, penegakan hukum, serta sistem sosial dan tata pemerintahan yang mendukung. Nah ini mendukung secara politik, secara ini segala macamnya. Demikian juga parlemen, DPR, DPRD. Kemudian prioritasnya adalah penyadaran masyarakat berbasis kearifan lokal, kemudian perlindungan ikan sidat, kemudian penegakan hukum. Ya. Meskipun di sini belum secara detail betul disampaikan, tapi nanti di RPP saya kira lebih detail ya maksudnya. Okay. Mungkin ada masukan Bapak Ibu yang terkait dengan ini yang ketiga ini. Jadi poinnya adalah bagaimana kita melindungi habitatnya, ikan sidatnya itu sendiri. Kemudian handling glass eel terutama yang bicolor ya, karena banyak terjadi pemborosan sumber daya. Ya. Misalnya kemarin yang diceritakan Pak Haryono itu dapat 2 kilo yang mungkin bisa ada sampai 10 sampai 12 ribu ekor. Nah, mungkin bisa lebih dari 50% mati karena handling yang tidak tepat.
Daripada begitu kan kita nelayan tuh menangkap tidak sebanyak itu, tetapi peluang hidupnya tinggi dan juga harga jualnya tinggi karena handling yang baik, seperti itu. Ada masukan barangkali? Any comment? Oke, Pak Lili, silakan Pak. Kalau restocking Pak, perlu subsidi nggak? Restocking, Tempat disinggung-singgung. pengkayaan populasi. Ya saya kira dari restocking dari yang memang hasil pembesaran yang populasi di sana. Asal jangan restockingnya dari Oslo, dari apa gitu. Makasih Pak Kris ya. Jadi